sekolah minggunya ingin memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu. Nama kakak Valentina Martin, biasa dipanggil Kak Olen. Kakak Kadita Sinukaban dan pemusik kita Bang Yoga. Nah, adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, ada nih yang perlu dipersiapkan. Apa saja sih Kak yang perlu dipersiapkan? Nah, yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua, kolekte. Dan yang ketiga, alat tulisnya. Dan yang paling penting adalah hati untuk memuji muliakan Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur Tuhan atas kasih karunia, napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, di sini kami, anak-anak KKRG BGP Gedung Johor, sebentar lagi akan memuji muliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu online kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Ini doa kami Tuhan Yesus, amin. Nah Kak, kita mau memuji muliakan nama Tuhan, kita mau bernyanyi. Apa lagunya Kak? Gembira di hati. Musik Bang. Kita bernyanyi dengan semangat ya, sambil bertepuk tangan. Nah, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Apa lagunya Kak? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Nah, jadi adik-adik semua, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri dan kita bernyanyi buat gerakannya ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Nah adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun kita angkat juga lagu pujian kita buat Tuhan. Sembari adik-adik membuat sikap duduk yang baik dan benar ya. Kita mau bernyanyi. Apa lagunya Kak? Baca kitab suci Kak. Baca kitab suci, kita buat gerakannya ya. Musik Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Suri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
adik-adik KKR, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kan? Nah, perkenalkan kakak Mariana Manihuru. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu Engkau masih memberkati kami di dalam ibadah ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepintaran, hikmat serta kebijaksanaan kepada kami agar apa yang hari ini kami dengar dan disampaikan kepada kami dapat kami mengerti dan dapat kami dipakaikan dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang semua ambil Alkitabnya. Bahan Alkitab kita diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. Kakak akan baca dari sini dan adik-adik baca dari rumah. Kita baca firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, kita sudah baca bahan Alkitab kita dan tema kita untuk minggu ini adalah pesan Yesus. Nah, bahan Alkitab kita hari ini bercerita peristiwa di mana Tuhan Yesus dan ke-11 muridnya. Yesus menyampaikan pesan kepada 11 muridnya. Ini adalah peristiwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di sini Tuhan Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil. Pesan Yesus terdapat di ayat yang ke-19. Coba kita lihat kembali dan kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adik-adik, di dalam nas Alkitab ini 11 murid Tuhan Yesus diperintahkan untuk memberitakan Injil, membuat semua orang menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang yang percaya dan menjadikan Tuhan Yesus juru selamatnya. Di ayat yang ke-16 dan 17 Tuhan menunjukkan kuasanya, karena di dalam Alkitab ini masih ada orang yang ragu akan kuasa Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergilah, jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka. Dan satu lagi adik-adik, di dalam memerintahkan 11 muridnya, Tuhan Yesus memberikan penyertaan. Karena tahu kan adik-adik, yang namanya perintah, yang namanya pekerja untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus sebenarnya tidak akan pernah mudah. Tapi percaya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia memberikan pertolongan, Dia memberikan kekuatan, Dia selalu melindungi kita. Itu juga dengan ke-11 murid Tuhan Yesus. Memberitakan Injil bukan hanya membaca Alkitab di depan orang banyak atau berkhotbah adik-adik. Memberitakan Injil juga bisa kita lakukan dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, bagaimana sikap, sifat yang bisa diikuti, yang bisa ditiru, yang bisa menjadi contoh orang-orang yang sebelumnya tidak percaya, sebelumnya tidak menjadi murid Tuhan Yesus, mau percaya dan mau menjadi murid Tuhan Yesus, dan mau dibaptis dan mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus, hari ini pesan ini juga akan sampai kepada kita, yaitu kita memberitakan Injil, kita memberitahukan bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu penuh kuasa, Dia selalu memberkati kita.
Jadi sikap dan sifat orang yang memberitakan Injil adalah sama seperti Tuhan Yesus, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, mau berdoa, memaafkan, jujur, membantu orang tua, dan mau mendoakan orang lain. Seperti pada hari ini, adik-adik beribadah, menyembah Tuhan Yesus, memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini adik-adik dengarkan boleh menjadi berkat untuk adik-adik dan bisa menjadi kekuatan, menjadi pengetahuan untuk adik-adik juga bisa memberkati orang lain. Adik-adik bisa menjadi teman yang baik untuk teman adik-adik semuanya, menjadi anak yang baik untuk kedua orang tua, menjadi siswa yang baik untuk guru, menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang selalu menjadi berkat dan selalu membawa kebahagiaan. Seperti Tuhan Yesus yang selalu kita tunggu-tunggu kehadirannya, yang selalu kita rindukan kehadirannya karena dia selalu membawa damai. Jadi adik-adik, biarlah pesan hari ini, pesan dari Tuhan Yesus sampai kepada kita, sampai kepada semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang menjadi muridnya, yang mau menjadi muridnya, dan yang akan selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah malas, jangan pernah takut untuk memberitakan Injil, memberitakan kebaikan. Meskipun terkadang menjadi orang yang baik membuat kita kadang berpikir, aku nggak bisa, itu nggak mungkin, aku nggak kuat, aku nggak punya apa-apa untuk memberi orang lain. Jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan, dan selalu menyertai kita. Jadi pesan Yesus hari ini kepada kita semua, beritakanlah Injil keselamatan bahwa Yesus itu baik, Yesus berkuasa, Yesus menyelamatkan. Jadi jangan pernah malu untuk memberitakan Injil yang sangat luar biasa ini melalui sikap dan sifat kita sebagai murid dan anak-anak Tuhan Yesus, ya adik-adik. Jadi hari ini aktivitas adik-adik untuk minggu ini adalah membuat moto. Apa itu moto? Kakak kasih contoh. Moto itu seperti tekad yang ingin kita lakukan, yang ada di hati kita. Contohnya satu itu adalah menjadi pengikut Yesus adalah keputusanku. Yesus adalah juru selamatku dan aku mau mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Itu contoh loh dari kakak, dan kakak akan tunggu aktivitas dari adik-adik untuk membuat moto, membuat tekad bahwa Yesus memberikan pesan kepada kita dan kita mau memberitakan pesan itu, memberitakan kabar baik itu, memberitakan Injil melalui apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi selamat menjalankan pesan dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Kiranya firman yang hari ini kita dengar, firman yang sudah sampai kepada kita, memberkati kita dan kita menjadi berkat untuk semua orang yang ada di sekitar kita dan di dalam hidup kita. Firman Tuhan kita sudah selesai, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang berkata dalam surga, terima kasih buat firman yang hari ini kami dengar ya Tuhan. Perintah Tuhan kepada 11 murid Tuhan yaitu adalah memberitakan Injil. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan, kami yakin bahwa pesan untuk memberitakan Injil bukan hanya untuk 11 murid Tuhan Yesus saja, tapi kepada kami juga yang menjadi anak Tuhan Yesus, yang menjadi murid Tuhan Yesus, yang menjadi pengikut Kristus. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kepintaran, berikanlah kami penyertaan dari-Mu ya Tuhan untuk bisa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang Yesus, menjadikan hidup kami menjadi contoh untuk orang lain, mengerti, memahami, dan ingin menjadi pengikut Kristus. Tuhan, inilah doa kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Kak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kak. Apa sih Kak tema kita tadi? Tema kita tadi ialah pesan Yesus. Apa sih Kak pesan Yesus tadi? Nah, pesan Yesus tadi kan adik-adik adalah untuk memberitakan Injil. Kira-kira Injil bagaimana yang diberitakan Kak? Injil yang diberitakan, yang dimau oleh Tuhan itu ialah kita harus menjadi anak-anak yang taat akan Ia. Oh begitu ya Kak. Nah Iya. kalau begitu kita mau angkat satu lagu pujian kita Kak. Cari jiwa bersama Yesus. Musik bang. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan.
bernyanyi. Tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Namun ada syaratnya. Apa itu Kak Len? Syaratnya adalah RSJ, rapi, sopan, dan jujur. Nah, sembari kita mengumpulkan kolekte kita angkat lagu pujian kita. Ku menang, ku menang. Musik Bang. Kita sampai kepada doa syafaat. Kita akan berdoa adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu yang hari ini sudah kami laksanakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan, puji-pujian yang hari ini kami sudah lakukan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan apapun yang hari ini kami dengar juga berguna bagi hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun orang tua kami berada. Karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, memberikan rezeki, juga Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan saat menjadi orang tua yang baik untuk kami ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan KKR yang ada di Gunung Johor ini Tuhan. Buat guru-guru sekolah minggu, buat pendeta, buat pertua, buat semua pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati dalam pelayanan ya Bapak. Kau yang menambahkan iman dan Kau yang menguatkan iman setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak KKR Gunung Johor. Tuhan, Kau yang memberkati KKR Gunung Johor Tuhan. Kau yang menemani mereka di masa pertumbuhan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala godaan yang tidak baik Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati persekolahan, berkati keluarga, berkati semua yang sedang mereka laksanakan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Bapak yang baik, kami serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.